2024 juga adalah tahunnya Speedmaster karena banyak banget iterasi Speedmaster yang mantep-mantep rilis di tahun ini. Awalnya rilis hanya untuk military pilot. Di zaman banyak hoax dari AI, banyak yang ragu ya. Ini benar-benar ada apa enggak. Sampai akhirnya ada pilot yang klarifikasi. Kita nggak bisa mengakhiri tahun 2024 tanpa ngebahas Omega. Bagaimanapun, Omega dalam bahasa Yunani artinya adalah akhir. Nggak cuma itu, beberapa rilisan terbarunya Omega mendapatkan banyak buzz dan review positif dari watch enthusiast dan press. Jadi inilah 3 Omega yang recently released untuk mengakhiri tahun 2024. Yang pertama, ini adalah salah satu jam yang rilisnya paling di rumor-rumor dan ditunggu-tunggu karena di preview atau di leak oleh Daniel Craig, The James Bond ya, di Paris 2024 Olympic. Ya, ini adalah Omega Seamaster Diver 300 meter no date. Sejatinya, jam ini mirip dengan versi No Time to Die dan 60th Anniversary James Bond dengan aluminium bezel dan aluminium dial. Biasanya soalnya di Seamaster 300 meter yang modern ya, dialnya menggunakan zirconium dioxide. Dan di sini juga tanpa tanggal dan menggunakan mesh bracelet. Awalnya rilis di 2 iterasi dengan dial hitam, dengan wave pattern, dan dial silver dengan brush finish texture. Yang dial wave hitam dengan black aluminum insert bezel langsung dapat nickname The Daniel Craig karena leaknya di Olimpiade itu dan dia lagi pakai jam itu ya. Wave hitamnya pun di sini sedikit berbeda ya dengan releases Seamaster Modern yang biasanya sedikit wave-nya lebih lebar. Kalau di sini wave hitamnya agak tipis. Ngikutin modern Seamaster 300 meter di 90-an. Nah, kalau yang silver menggunakan material yang beda di dial dan bezelnya. Di dialnya dia menggunakan bahan stainless steel dengan PVD brush finish dan bezelnya bermaterial titanium yang ditekstur menggunakan laser sama kayak di edisi Seamaster Necton. 2 minggu setelahnya rilis juga iterasi di titanium bronze gold. Bronze-nya di-develop sama Omega biar bisa maintain patinanya over time, tapi nggak bisa berubah jadi warna ijo-ijo gitu over time. Karena ada tuh ya orang yang suka eksperimen bikin bronze-nya sedikit ijo-ijo kayak abis ditemuin di dasar laut dilumut-lumutin setelah berpuluh-puluh tahun. Nah sayangnya di sini ini nggak bisa ya. Nah di New Seamaster 300 meter ini mempunyai diameter 42 mm dengan ketebalan 13,88 mm dengan layar lock case dan skeletonized sword hand yang identik banget dengan Omega. Juga nge-feature juga HEV di angka 10, staying true ke identitas Seamaster selama ini. Seamaster Diver 300 meter ini menggunakan movement coaxial master chronometer Omega kaliber 8806 dan movement yang ciamik ini kelihatan karena di sini menggunakan see-through caseback sapphire, mempunyai 55 jam power reserve dan anti-magnetic sampai ke 15.000 Gauss. Untuk yang model hitam dan silver di mesh bracelet ini, retailnya harganya 116 jutaan aja. Lebih murah ya dibanding No Time to Die yang retail sekarang di sekitar 180 jutaan dan juga lebih murah dari yang 60th Anniversary James Bond yang retail di 140 jutaan. Yang dua-duanya di versi rubber strap retailnya di harga 106,5 juta. Sedangkan yang titanium bronze gold retail di 192,5 juta dan di versi rubbernya retail di 178,1 juta rupiah. Terus 2024 juga adalah tahunnya Speedmaster karena banyak banget iterasi Speedmaster yang mantep-mantep rilis di tahun ini diawali dari Dark Side of the Moon Apollo 8 yang menurut saya in my humble opinion adalah one of the best watch rilis di tahun 2024. Ada juga Lacquer Dial Moon Watch yang putih. Terus ada juga Speedmaster Chronoscope. Berikutnya ada juga Two-Tone Steel Gold ya, ada yang yellow, ada yang rose Moon Watch. Dan yang nggak boleh kemis adalah Omega yang berikutnya mau kita bahas, yaitu the new series First Omega in Space atau Voice ya. Model Voice ini sebelumnya rilis di 2012 untuk mengabadikan Omega pertama model CK2998 yang dikenakan di luar angkasa oleh Walter Wally Schirra di Sigma 7 Mission tahun 1962. Nah, jam yang dipakai Wally ini menjadi inspirasi untuk Voice yang pertama rilis di 2012. Dan akhirnya Voice edisi pertama ini didiscontinue di 2020. Tapi di penghujung 2024, tepat 62 tahun setelah Omega pertama terbang ke luar angkasa, Omega merilis The New Voice 2024. Iterasi 2024 Voice ini mempunyai diameter 39,7 mm dan ketebalan 13,4 mm, similar ke OG-nya dengan warna dial blue black dengan CVD coating dan agar lebih pay homage ke original watch menggunakan vintage Omega applied logo di dialnya dan di crownnya. Beda dengan Voice versi 2012 ya. Dan indeksnya pun di sini diberi lume dengan warna menyerupai jam vintage atau yang orang-orang sebut Foxtina. Bezelnya menggunakan bahan aluminium, tapi yang paling penting dan nggak dilupain juga tachymeter scale-nya dibuat agar mempunyai DON
atau yang disebut dot over 90 agar sama seperti Speedmasters of the OG. Ini buat vintage speedy lovers sangat penting ya, karena di Voice 2012 ini nggak dilakukan down ini. Nah, di iterasi ini yang dapat modern upgrade adalah movementnya, karena sekarang menggunakan coaxial master chronometer kaliber 3861. Still inspired ya dari the original 321 movement, tapi yang kali ini dengan 50 jam power reserve. Dan untuk modern take, dia menggunakan sapphire crystal. Tapi bentuk sapphire crystalnya tetap retain vintage identity-nya ya, karena di shape seperti kayak hazelight crystal yang agak nonjol-nonjol gitu. Dan braceletnya pun mendapat treatment yang sama dengan still pay homage ke ukuran OG-nya ya, dengan lebar 19 mm, tapi di-upgrade di buckle-nya dengan mempunyai folding clasp dengan easy extension system di dalamnya yang jadi bisa micro adjustment. Voice 2024 ini bak kacang nggak lupa kulit, tapi udah di GMO agar fitur-fitur yang penting dan krusial di era ini udah di-upgrade dan mumpuni sesuai zaman. Tapi tetap mengabadikan elemen-elemen yang membuat jati diri jam ini tetap utuh. Apalagi vintage purist Omega biasa nyari-nyarinya elemen-elemen seperti ini. Yang lebih mantepnya, harganya nggak lebih mahal dari Speedmaster Moonwatch Sapphire. Nah, yang di sini di retail untuk bracelet seharga 141 juta dan untuk yang leather strap di retail di harga 135 jutaan. Nah, last but not least, satu lagi Speedmaster rilis di akhir 2024 untuk aviation. Awalnya rilis hanya untuk military pilot. Jadi yang beli tuh ya harus kasih lihat dokumen US military pilot atau aviator atau navigator, baru bisa kontak Omega untuk beli special edition ini dengan custom caseback. Nah, ini marketingnya mirip-mirip ya, tapi nggak sama kayak Daniel Craig di Olimpiade. Tapi leaknya pertama online. Jadi di zaman banyak hoax dari AI, banyak yang ragu ya, ini benar-benar ada apa enggak. Sampai akhirnya ada pilot yang klarifikasi memang bisa membuat order Omega Special ini online. Disertain juga di klarifikasinya dengan foto jam aslinya. Alhasil dengan adanya buzz, penasaran, dan interest untuk dirilis terakhir di 2024, Omega memutuskan untuk merilis Flight Qualified Speedmaster ini di versi warga sipilnya ya. Ini reiterasi dari Speedmaster 57 dengan 2 register subdialnya dan date window di angka 6 dengan straight lock dan juga add white bracelet. Folding claspnya juga mempunyai easy adjustment mechanism seperti di 57. Tapi di Flight Qualified Speedy ini juga terdapat nitro strap abu-abu. Salah satu perbedaannya ada di movementnya. Di sini menggunakan automatic caliber 9900 yang membuat jam ini sedikit lebih tebal dari counterpart 57-nya dan Speedmaster biasanya di ukuran 14,65 mm. Tapi di case ukuran 40,85 mm. Casebacknya juga berbeda, di mana di 57 adalah open caseback dari Sapphire. Di sini enclosed full stainless steel screw-in caseback dengan logo hippocampus khas Omega. Model ini juga punya water resistant sampai 100 meter. Full satin finish mengukuhkan jam ini sebagai jam yang intended fully sebagai tool watches, bukan seperti jam-jam yang zaman sekarang setengah stool, setengah luxury. Tapi yang paling menarik dari jam ini ada di dialnya. Daripada mirip dengan 57, dialnya sendiri lebih mirip dan ngingetin ke Omega Flight Master yang berwarna-warni dan punya skema warna berfungsi. Di sini, warna kuning adalah running second dan oranye adalah fungsi chronograph. Dialnya sendiri dipenuhi subdial yang mengambil banyak inspirasi dari desain alat-alat di cockpit. Seperti di 9 ada horizon biru dan ada burn indicator di subdial 3. Yang sayangnya utility-nya lebih ke estetik ya daripada fungsional. Fungsi sejatinya di 9 adalah running second-nya dan di subdial 3 sendiri terdapat fungsi chronograph menit dan chronograph hour hand yang jika disetting dengan tepat bisa berfungsi double ya sebagai second time zone juga. Yang lebih mantap lagi, jam ini di retail di harga yang sama seperti Speedmaster 57 di harga 169,9 juta. Nah, jadi 3 rilis ini telah memvalidasi bahwa Omega telah mengakhiri 2024 dengan mantap dan going strong. Setia ke identitas dan sejarahnya. Dengan buzz marketing textbook, Omega berhasil terus-terusan membuat rilis yang buat hype dan bikin penasaran. Bikin gak sabar apa yang bakal mereka rilis di 2025. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik juga dengan rilisan terbaru dari Omega ini? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu videonya. Timeology, time out.